Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi routing secara statik ya, atau static routing configuration. Kita akan mencoba mempraktekkan ya bahwa di sini ada 3 buah router ya, yang mana di masing-masing daripada segmen ini berbeda networknya. Mulai dari yang ini kelas C, kemudian yang ini kelas B, dan yang ini kelas A. Nah, kita akan coba membuatkan bagaimana konfigurasi ini supaya semua jaringan yang ada di sini itu bisa terhubung. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan sebuah network atau sebuah jaringan di dalam sebuah komputer itu tidak akan bisa terhubung kalaulah komputer itu tidak di dalam satu network. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkan agar di dalam yang berbeda network itu bisa terhubung, yaitu adalah salah satunya dengan menggunakan router. Dan router sendiri itu disebut router sendiri itu adalah merupakan alatnya, dan prosesnya itu sendiri disebut dengan proses daripada routing. Oke, langsung saja kepada prakteknya. Kita bikin topologinya dulu seperti ini. Kita mulai daripada yang pertama, pilih yang routernya ya. Kita di sini ada 3 router, 1, 2, 3. Oke ya, ini udah routernya ada 3. Kemudian tadi ada jumlah switch ya, ada 3. 1, oke ya, ini ada 3. Kemudian kliennya juga ada 3 atau end device-nya juga ada 3. Di sini ada 2 laptop dan juga 1 server. Kita kasih nama dulu. Yang ini adalah tadi apa? Cirebon, Jakarta, dan Bandung. Ya, misalkan kita akan menghubungkan 3 kota ini. Cirebon. Kemudian router ini sebagai daripada server pusat Jakarta. Kemudian yang ini kita menghubungkan misalkan Bandung. Oke. Kemudian kita switchnya juga kita kasih nama SW Cirebon. Kemudian yang ininya juga SW Jakarta. Kemudian yang ini adalah SW Bandung. Ya, kita udah mendapatkan ya. Yang ini kita akan menghubungkan semuanya supaya bisa terhubung ya dengan konfigurasi yang tadi ya, sesuai dengan permintaan. Misalkan kita di dalam soal itu seperti ini ya. Jadi ini alamatnya ya, seperti ini. Kemudian ini port-portnya, kemudian ini konfigurasi kabelnya dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Yang pertama adalah kita menghubungkan dulu kabelnya ya, kabel kepada switch ya, laptop kepada switch, kemudian switch kepada router ya. Kita yang pilih yang 0/0 aja ya, atau 0/1 juga boleh ya. Ini tergantung daripada pilihan kita mau yang mana saja, silakan. Oke, kita samakan saja dari switch ke sini kita 0/1 ya. Yang ini 0/0. Oke, kita yang ini juga sama supaya ini yang ini 0/0 juga. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini kita server ke router. Kemudian satu lagi ini ke switch. Nah, kemudian untuk menghubungkan ini ya, kita akan menggunakan kabel serial dulu ya, yaitu kita menggunakan kabel serial yang DCA ya, yang DCE yang ini. Kita pilih yang DCE. Kemudian yang ini adalah kita coba yang ini 2 ke 2 ya, berarti ini kedua. Kemudian yang ini kita 3 ke 3 ya.
Jadi yang ini ketiga, kemudian yang ini juga ketiga, supaya nanti dalam proses konfigurasi itu gampang ya, atau bisa ini. Oke, ini sebagai jaringan awal kita seperti ini ya. Ini kita akan menghubungkan router yang ada di Bandung, router ada yang ada di Cirebon dan yang ada di Jakarta. Yang mana Jakarta itu adalah server pusatnya. Kemudian ini adalah merupakan para kliennya yang akan mengakses server pusat tersebut, dan antara laptop satu dengan laptop yang kedua ini harus bisa saling terhubung ya. Kita kasih dulu keterangan ya. Oke ya, ini kita sudah dikonfigurasi ya. Udah dikasih keterangan supaya ini lebih mudah ya. Kita inikan saja, langsung kasih keterangan. Untuk pertama kita coba dulu ya untuk konfigurasi memberikan IP address kepada seluruh daripada klien kita ya, baik itu server maupun kliennya. Kita mulai daripada laptop 0 ya, kita mulai desktop, kita kasih IP addressnya, misalkan tadi permintaannya itu adalah 192.168.10.2 ya. Kemudian subnet masknya. Nah, kemudian di sini kita harus setting default gateway-nya, karena tadi kalau misalkan dalam konsep routing yang sudah dijelaskan bahwa kalau kita tidak menetapkan default gateway-nya, maka selamanya ini tidak akan bisa terhubung gitu ya. Makanya kita harus menetapkan default gateway-nya, yaitu adalah default gateway yang digunakan alamat untuk port yang ini ya, port yang terhubung kepada jaringan yang ada di Cirebon ini ya. Makanya kita 192.168.10.1 ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita konfigurasi server ini. Kita konfigurasinya berarti ini ya, 10.1.1.100 ya. Oke, ininya dibiarkan saja sesuai dengan ininya. Kemudian default gateway-nya adalah yang ini ya, sebagai port yang ada di sini ya, alamat daripada port yang router yang ini yang terhubung kepada jaringan yang ada di Jakarta. Misalkan 10.1.1.1, kemudian ini DNS-nya kita matikan aja dulu, jangan disetting. Kemudian yang laptop ini yang ada di Bandung pun sama, kita konfigurasi, kasih IP address 136 ya, 136.10.1.10 ya. Kemudian default gateway-nya adalah yang ini ya, sebagai port yang kedua, 136.10.1.1. Oke, klien kita sudah dikonfigurasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi yang dinamakan dengan router ya. Router kita akan dikonfigurasi yang ini ya, yang ini kita akan coba edit dulu yang itu ya, yang Cirebon ya. Kita akan menggunakan CLI ya. Yang pertama kita akan mencoba yang Cirebon yang akan kita edit ya, sesuai dengan permintaan yang ini ya. Kita berikan dulu ini ya, sudah masuk no dulu. Kemudian kita enablekan kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita kasih IP address ya, IP address di port yang satu dan yang kedua. Nah, kita cek dulu port apa yang terhubung ke sini dengan menunjuk ke sini ya, FA 0/0. Kemudian yang ini adalah SE 2/0. Berarti kita akan mengkonfigurasi FA per 0/0 dengan alamat IP address ini dan SE 2/0 dengan alamat IP address yang ini. Oke, kita langsung saja lakukan ya. Berarti kita memasuk ya kepada interface FA 0/0. Oke, kemudian kita kasih IP address 192.168.10.1. Oke, dengan default gateway dengan subnetting masknya 255.255.255.0 ya, karena per 24. Oke,
kita ini kan pastikan ini hidup, no shutdown. Nah ini portnya sudah hidup, kemudian kita exit. Nah kita pindah ke port yang ini ya, SE2/0. Berarti kita interface SE2/0. Oke, berarti IP address 176.16.1.1/30 ya, berarti dengan subnet mask 30 itu adalah 255.255.255.252 ya. Ini kenapa harus seperti ini, supaya hanya ada dua kan, nggak bakalan ada lagi yang lain, itu hanya ada dua port yang bisa terhubung. Oke, sama no SH, no shutdown, ini kepanjangannya. Kemudian kita exit dulu ya. Nah ini berarti kita sudah memberikan konfigurasi IP address ke sini ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini udah ada ya. Kemudian nah ini udah ada ya, semuanya sudah aktif ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi yang Jakarta ya. Jakarta dulu kita konfigurasi sama, kita berikannya sama ya. Kita lihat ini ada 3 port berarti ya, ada 3 port. Kita lihat dulu port apa aja ya. Ini FA 0/0, kemudian SE 3/0 ya. Nanti kita konfigurasi setting IP address sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita buka yang Jakarta, kita sama no ya, no dulu, kemudian enablekan, kemudian configuration terminal, kemudian kita setting IP address yang FA 0/0 ya, berarti interface FA 0/0 ya. Kemudian kita kasih IP address berarti 10.1.1.255.255.255.0 ya, karena /24. Oke, no SH sama, kemudian kita exit, kemudian kita konfigurasi SE2/0 ya. Interface SE2/0. Kemudian kita kasih IP address-nya, berarti IP address 176.16.1.2 ya, dengan subnet mask 255.255.255.252 ya, /30. Kemudian sama no SH juga. Kemudian satu lagi yaitu SE ya. Kemudian kita exit dulu, kemudian kita yang satu lagi ya, interface SE 3/0. Oke, kemudian kita kasih IP address, kemudian 200 100 berapa ini, 110 ya, 10 kemudian 1. Oke, /30 255.255.255.252. Oke, setelah itu no SH juga, kemudian kita exit ya. Nah itu berarti ini sudah beres ya untuk konfigurasi IP address tiap port yang terhubung kepada jaringan. Tinggal kita yang konfigurasi router Bandung. Oke, untuk yang di Bandung ini berarti kita membutuhkan sama ya, kita cek dulu apakah port apa yang di sini ya, FA 0/0 ya. Oke, kita buka lagi, berarti di sini no ya, no dulu, kemudian enable, kemudian kemudian kita masuk ke interface dulu ya, interface FA 0/0 ya. Kemudian kita kasih IP address 136.10.1.1 dengan 255.255.255.0 ya, /24 ya, 136.10.1.1. Oke, kemudian
no SH, kemudian kita exit, kita masuk ke interface yang SE 3/0. Oke, kita kasih IP address 200 100 100 200 110 2 ya, dengan 255 255 255 252 ya subnet masknya. Sama no SH, kemudian kita exit, kemudian baru kita mulai mengkonfigurasi daripada router ini ya. Kita udah ini ya, udah semua IP address sudah setting ya, terkonfigurasi. Ini udah, kemudian yang ini juga udah ya, semuanya udah up. Oke, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi yang Cirebon dulu ya. Kita edit ya. Si laptop ini pengen terhubung ke sini dan ke sini ya. Seperti yang dijelaskan di part 2A gitu ya, di awal-awal daripada video ini, yang di bagian yang penjelasan konsep routing, bahwa untuk agar si laptop ini bisa terhubung ke server maupun ke jaringan yang lain di beda network, ini harus ada yang dinamakan dengan proses routing ya. Nah, maka kita buatkan tabel routingnya di sini ya, karena ini adalah merupakan secara statis ataupun secara manual kita setting, maka kita harus men-setting dan membuatkan IP route-nya ya, atau tabel route-nya. Nah, tabel route-nya itu adalah supaya kita bisa mengakses ke sini ya kan, jalurnya itu adalah setelah dari sini itu si ping itu dikirim ke sini ya. Nah, dari si ARV ini ya dicek apakah ada, kalau tidak ada berarti dia akan mengirim kepada default gateway. Jadi dipastikan di komputernya itu default gateway-nya sudah tersetting ya. Nah, maka secara otomatis ketika paketnya tidak ada yang satu network yang alamat tujuannya, maka dia akan mengirimkan ke sini. Nah, dari sini dia akan masuk ke sini, kemudian dicarikan tabel routingnya. Nah, ketika ditemukan tabel routingnya yang berhubungan dengan alamat yang ini, misalkan adalah ini, maka dia secara otomatis akan lompat ke sini ya. Nah, baru dari sini dia akan pergi ke dicarikan juga sama mana port yang sesuai dengan alamat address yang ini. Ketika yang ini berarti dia akan masuk ke sini, dan begitu pula sebaliknya. Jika dia sudah datang ke sini, maka si server ini mengasih tahu dengan memberikan reply ya. Nah, kalau kita misalkan coba sekarang kita ping ya, kita ping misalkan tadi ya alamat server ya 10.10.10.1 ya. Misalkan 10.1.1.100. Nah, maka di sini yang akan didapatkan adalah destination host on creable. Nah, ini replinya dari mana? Dari default gateway. Jadi ketika dia sudah mengeping ke sini ya, tidak ditemukan di ARP ini network yang sejenis, kemudian baru dia akan mengirimkan kepada default gateway ke sini. Nah, ketika default gateway tidak menemukan tabel routing ya, maka dia akan membalikan ke sini. Makanya reply-nya itu adalah dari sini ya, dari default gateway. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas lagi daripada penjelasan yang pertama. Kenapa di sini reply-nya itu dari default gateway? Ya, karena di sinilah di prosesnya. Ketika di sini tidak ada, maka si paket itu dikembalikan ke sini ya. Nah, oke, sekarang kita coba akan membuat routing ya. Ini kita lanjutkan. Nah, maka kita buatkan tabel route-nya ya, yaitu adalah kita akan mencari si network ini ya via ini ya, via port yang ini. Nah, makanya gini cara ininya. Maka kita buatkan IP route ya, kemudian kita alamat yang ini ya, alamat network yang akan kita tuju, yang ini dan juga yang ini. Kita konfigurasi yang ini dulu ya. Kita konfigurasi yang ini dulu, berarti 10.1.1.0 ya. Kemudian melalui via mana? Kita buatkan dulu subnet masknya, lupa ya. 1.255.255.255.0. Kemudian via mana? Berarti via yang port yang ini. Nah, via port yang ini. Berarti kita tuliskan 176.16.1
1.1.2 ya. Oke, enter. Nah, maka di sini si route yang ke sini sudah terhubung. Kita coba dengan mengirimkan paket. Nah, dia akan di sini akan membuat dulu ini ya, membuat dulu si itunya. Oh, ini belum di bullet ya. Kita langsung saja dulu bikin ini ya. Yang keduanya IP route juga, IP route. Kita akan mau terhubung kemana ya? Ke network yang ini ya. Tadi yang ke sini udah, kemudian ke laptop yang ada di server Bandung atau ada di jaringan yang ada di Bandung. 136.10.11 ya. IP route 136 misalkan 10.1.0 ya, alamat laptopnya, dengan kita memberikan 255 0 ya. Pihak mana? 176 1612. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita exit dulu. Nah, kemudian kita write ya. Ini untuk membuat konfigurasi kita ya. Oke. Langsung saja kita konfigurasi fokus ya. Kita konfigurasi yang Bandung dulu ya. Yang Bandung juga sama caranya. Kita yang Bandung dulu, kemudian kita kasihkan IP route ya. IP route. Kemudian kita pengen ke ini ya, ke Cirebon 192.168.10.0 ya. 255. Kemudian kita masuk ke melalui pihak mana? Ya, berarti pihak yang nih ya, 200 100 10 1. Oke. 200 110 1. Oke, kemudian satu lagi IP route untuk menghubungkan ke Jakarta berarti 10.1.0.255.255.255.0. Kemudian kita pihak mana? Berarti 200 110 1. Oke, kita exit. Kemudian kita write ya. Oke, itu udah terkonfigurasi. Kemudian satu lagi yang ini ya, untuk yang di Jakarta. Oke, untuk yang di Jakarta kita buat IP route-nya seperti ini ya. Yang di Jakarta berarti dari sini ke sini. Oke, kita konfigurasikan. Berarti di sini IP route kita ke Bandung dulu ya. Kita mau ke Bandung dulu 198.10.0.255.255.255.0. Pihak mana? Berarti pihak alamat yang ini ya, 176 16 1 10. Oke. Berarti di sini 176 kemudian 16.1.1. Oke. Kemudian kita pengen terhubung yang ke Bandung ya, supaya di Jakarta ini bisa terhubung ke Bandung. IP route berarti 136.10.1.0 kemudian 255 kemudian 200 110 2 ya. Ini pihak yang ini, port yang ini. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita write. Nah, oke, udah terkonfigurasi semua. Kita tinggal coba ya. Kita tinggal coba ping ya. Kita mencoba ping yang ini. Ya, kita coba ya, dari sini kita ping ya. Kita ping ke ini dulu yang tadi yang nah, sekarang sudah mendapatkan paket dari sini.
Ya, kita coba ke yang di Bandung. Ya, dari Cirebon ke Bandung gimana? 136 di sini 136.10.1.10. Oke. Request timeout. Nah, ini kenapa ya? Yang pertama kali itu adalah request timeout dulu ya, bahwa dia itu yang pertama itu cek ke sini ya, masuk ke sini, kemudian di sini itu belum belum terbentuknya change ya. Kalau sudah terbentuknya change, maka si itu kalau misalkan kita ping juga sekarang misalkan, nah ini maka kalau sudah terbentuk change, maka kalau di ping itu akan secara langsung. Makanya kalaulah misalkan ketika pertama kali mau menghubungi daripada server yang berbeda network, ya itu akan request timeout dulu karena ini belum ada change-nya, jadi dia akan melakukan pengecekan. Jadi tadi ya ketika si laptop ini akses ke alamat ini misalkan, nah di ASP tadi itu ya tidak ditemukan, maka request timeout, dia di paket datanya dibalikan lagi ke sini, kemudian secara otomatis dia akan dipergikan atau dikirimkan ke default gateway. Nah, baru dari default gateway ini dia akan mencari tabel routing. Ketika udah ditemukan tabel routingnya, maka paket data itu akan dikirim. Ya, ketika udah dikirim, maka dia akan membalas ya dengan reply. Nah, ketika yang kedua kalinya karena chatnya udah terbentuk di sini, ya udah ada ininya, maka secara otomatis dia tidak melakukan pengecekan lagi. Maka dia akan secara otomatis langsung pergi ya sesuai dengan alamat yang dituju ya. Nah, itulah sedikitnya tentang bagaimana konsep daripada membentuk daripada jaringan dengan konfigurasi router secara secara statis ya, secara manual dengan topologi yang kurang lebih seperti ini ya, dengan 3 alamat yang berbeda. Maka secara kesimpulan ya, tadi daripada serangkaian daripada coding-coding yang diberikan kepada atau konfigurasi secara manual ini, maka bisa dipastikan seperti ini. Jadi yang pertama di konfigurasi router Cirebon yang ini seperti ini ya, kita setting IP address-nya dulu dari mulai FA1 per 0 ya. Kalau tadi yang dipraktekkan itu adalah 0/0 ya. Kemudian dari serialnya ya melalui kabel DCE, kemudian kita menggunakan IP route-nya secara manual ya. Nah, begitu juga dengan yang di Bandung ya. Nah, kalau di Bandung seperti ini, kemudian yang di Jakarta juga seperti ini ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu bagaimana kita mengkonfigurasi routing secara statis ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya kita akan membuat bagaimana membuat konfigurasi secara dinamis atau secara otomatis ya. Untuk di video sekarang dicukupkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.